warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nuriatul Iftita dengan NPM 2321020100. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Nikah itu merupakan perjanjian hukum akad yang membolehkan seorang laki-laki untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya adalah perbuatan yang diharamkan lalu menjadi perbuatan yang dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban di antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalizun untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pernikahan itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 49, yaitu dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat jamaah. Rukun nikah ada 5, yaitu 1. Mempelai pria, 2. Mempelai wanita, 3. Wali, 4. 2 orang saksi laki-laki, yang kelima ijab dan qabul. Sedangkan syarat nikah mempelai laki-laki yaitu 1. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri, 2. Kemauan sendiri, 3. Jelas identitasnya, 4. Tidak sedang melakukan ihram. Syarat mempelai perempuan 1. Tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak berstatus suami yang masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima kemauan sendiri atau merdeka, yang keenam jelas identitasnya, yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali yaitu ada 6. Yang pertama laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, dan yang keenam tidak sedang menjalankan ibadah ihram. Syarat-syarat saksi itu ada 8. Yang pertama laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, dan yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul itu ada 4. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya sama-sama harus memajlis. Yang kedua, dilangsungkannya dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Baik, mungkin cukup sekian